Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nur Alfianto, NIM 2018 53079. Kali ini saya akan memaparkan pertemuan ketiga, yaitu yang berjudul Audit Sistem Informasi Berbasis Komputer. Yang pertama yaitu sifat pemeriksaan. Sifat pemeriksaan, Asosiasi Akuntansi Amerika mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi, untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasi hasil-hasil pada para pemakai yang berkepentingan. Selanjutnya, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit. Ini selanjutnya ada standar audit internal. Berdasarkan According Institute of Internal Auditors atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. Selanjutnya, standar audit internal. Kelima, standar dari lingkup audit IIA memberikan garis besar tanggung jawab auditor internal. 1. Melakukan tinjauan atas keandalan atau integritas informasi operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklasifikasikan, dan dilaporkan. Yang kedua, menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, tinjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasikan keberadaan aset tersebut. Yang keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektif dan efisiensi mereka digunakan. Yang terakhir, melakukan tinjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu audit keuangan, 2. Audit sistem informasi, 3. Audit operasional atau manajemen. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Audit keuangan yang pertama yaitu audit keuangan memeriksa keandalan dan integritas catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian SIA untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Jenis-jenis kegiatan audit internal. Yang kedua, audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis, efisiensi sumber daya, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. 1. Merencanakan audit. 2. Mengumpulkan bukti audit. 3. Mengevaluasi bukti audit. 4. Dan mengkomunikasikan hasil audit. Tujuan menyeluruh proses audit. Merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan, organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Tinjauan proses audit. Mengumpulkan bukti audit, pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan kuesioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melakukan pihak ketiga, melakukan ulang prosedur pembuktian dengan dokumen sumber, review analitis, dan pengembalian sampel audit. Mengevaluasi bukti audit. Nilai kualitas pengendalian internal, nilai keandalan informasi, nilai kinerja operasional. Pertimbangan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangan faktor-faktor risiko. Pertimbangan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan audit. Tinjauan menyeluruh proses audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menyajikan hasil audit ke pihak manajemen. Audit sistem informasi. Tujuan audit SIA adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini dipenuhi. 1. Perlengkapan keamanan, melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai dengan otorisasi khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilaksanakan dengan otorisasi dengan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya telah akurat dan lengkap. 5. Data sumber tidak akurat atau yang tidak memiliki otorisasi yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah ditetapkan. Yang terakhir, data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaannya. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan ketidakberaturan yang dapat terjadi dan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak manajemen mengenai bagaimana sistem pengendalian SIA harus ditingkatkan. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi SIA. 2. Identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. 4. Evaluasi kelemahan atau kesalahan dan ketidakberaturan yang tidak terungkap oleh prosedur pengendalian. Kerangka untuk audit keamanan komputer. Tujuan 1. Jenis kesalahan atau
jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Pencurian atau yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware dan file. 2. Kehilangan, pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Selanjutnya, jenis-jenis prosedur pengendalian. Rencana keamanan atau perlindungan informasi, pembatasan atas akses secara fisik ke perlengkapan komputer, pengendalian, penyimpanan, dan pengiriman data seperti enkripsi, prosedur perlindungan dari virus, menggunakan firewall, rencana pemulihan dari bencana, pemeliharaan, pencegahan, asuransi sistem informasi. Selanjutnya, prosedur audit tinjauan atas sistem. Menginspeksi lokasi komputer, wawancara dengan personil sistem informasi mengenai prosedur keamanan, meninjau kebijakan dan prosedur, memeriksa kebijakan asuransi apabila bencana atas sistem informasi, memeriksa daftar akses sistem, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Kerangka audit keamanan komputer. Prosedur audit uji pengendali, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan, menginvestigasi berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbangan, kebijakan yang baik dalam personalia, penggunaan pengendalian secara efektif, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatukan. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan program yang tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, otorisasi manajemen atas pengembangan program dan persetujuan untuk spesifikasi pemrograman, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman, pengujian keseluruhan atas program yang baru, pengujian penerima oleh pemakai, dan yang terakhir dokumentasi sistem yang lengkap. Selanjutnya, tinjauan atas sistem. Tinjauan independen dan bersamaan atas proses pengembangan sistem, tinjauan prosedur kebijakan pengembangan atau peroleh sistem, tinjauan otorisasi dan prosedur persetujuan, tinjauan atas standar evaluasi program, tinjauan atas standar dokumentasi program, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Selanjutnya, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan memakai dalam proses pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian data uji dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang. Pengendalian pemrosesan yang kokoh atau kuat, pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman tidak disengaja, kode program yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi, otorisasi dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program, persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program, pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Prosedur audit tinjauan atas sistem.
tinjauan kebijakan, standar dan prosedur modifikasi, tinjauan standar dokumentasi untuk memodifikasi program, tinjauan pengujian modifikasi program serta uji prosedur pemberian persetujuan, dan yang terakhir diskusikan kebijakan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personil sistem informasi. Kerangka audit prosedur modifikasi program. Tujuan 3, prosedur audit uji pengendalian, verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program, verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem, memverifikasi poin-poin penting penolakan manajemen dan pemakai dalam proses pengembangan, tinjauan atas notulen rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan, tinjauan spesifikasi pengujian, data uji dan hasil dari pengujian sistem. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemrosesan yang bagus, uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah atau yang salah. Jenis-jenis tujuan 4, jenis-jenis kesalahan dan jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, tidak lengkap atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditandai oleh prosedur edit data dengan tepat. Masuknya kesalahan dalam file database selama pembaruan. Jenis-jenis prosedur pengendalian, rutinitas edit data komputer, penggunaan dengan benar label file eksternal dan internal, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif, daftar dan ringkasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit tinjauan sistem, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian pemrosesan, mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau salinan daftar kesalahan, laporan jumlah total batch, dan daftar perubahan file. Proses audit uji pengendali, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan pada prosedur pengendalian pemrosesan, cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menelusuri peraturan sampel kesalahan yang ditandai oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang cepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan. Selanjutnya, pengendalian pengimbangan, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai, pengendalian data sumber yang efektif. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan, data sumber yang akurat, data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian, otorisasi pemakai atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data, mendaftarkan penerimaan perpindahan pemrosesan input data sumber, penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur audit, meninjau tujuan sistem, meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, merekomendasi pengendalian data sumber akuntansi menggunakan sebuah matrik pengendalian input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber pemrosesan serta pengendalian data sumber tertentu yang digunakan. Prosedur audit, uji pengendalian, mengamati dan mengevaluasi jalannya departemen, mengkonsiliasi sebuah sampel jumlah total batch, memeriksa beberapa sampel data. Selanjutnya, pengendalian pengimbangan, pengendalian pemrosesan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap pemakai. Tujuan 6, jenis kesalahan dan penipuan, modifikasi, pengungkap dan yang tidak sah atas data yang disimpan, menghancurkan data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja, kegagalan fungsi hardware, software, dan tindakan sengaja untuk melakukan sabotase atau vandalisme. Jenis-jenis prosedur pengendalian, pengendalian pembaruan bersamaan, penggunaan yang sesuai atas label file, dan mekanisme write protection menggunakan software perlindungan virus.
Selanjutnya, memeriksa rencana pemulihan dari bencana, mendiskusikan prosedur pengendalian file data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan prosedur akses logika, meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan file. Selanjutnya ada prosedur audit uji pengembangan, mengamati evaluasi operasional, meninjau catatan pemberitahuan dan modifikasi password, mengamati persiapan dan penyimpanan di luar lokasi, mengkonsiliasi jumlah total file dengan jumlah pengendalian yang diproses secara terpisah. Selanjutnya, pengendalian pengimbangan, pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakai yang kokoh, pengendalian pemrosesan yang kokoh. Software komputer, beberapa program komputer yang disebut komputer audit software atau CAS atau generalized audit software atau GAS telah dibuat secara khusus untuk auditor. GAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor menghasilkan program yang melaksanakan fungsi-fungsi audit. Pemakaian software komputer. Langkah pertama auditor adalah memutuskan tujuan audit, mempelajari file serta database akan diaudit, merancang laporan audit, dan menetapkan bagaimana menghasilkannya. Informasi ini akan dicatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Selanjutnya, program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan CAS menghasilkan program audit, memproses file sumber dan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi software audit ya ini ada pemformatan ulang, manipulasi file sampai pembuatan laporan. Selanjutnya, audit operasional atas suatu SIA. Ini lingkup audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Selanjutnya, ini ada tujuan audit, mencakup faktor-faktor efektivitas, efisiensi, pencapaian tujuan. Pengumpulan bukti mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Meninjau kebijakan dokumentasi operasional, melakukan konfirmasi atas prosedur dengan pihak manajemen serta personil operasional. Prosedur pengumpulan bukti, mengamati fungsi-fungsi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, menguji pengendalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.